Kamu orang yang sabar katanya guys ya. Dan kemudian gak banyak neko-neko. Mungkin bisa jadi sabar menghadapi situasi tertentu, atau sabar menghadapi orang tertentu, sabar dalam menghadapi kepahitan hidup, cie. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading pick a deck untuk bulan Januari 2024 guys. Untuk ke-12 zodiak sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Karena aku sudah menyelesaikan readingan couple untuk 2 minggu pertama Januari, maka selama kurang lebih 7 hari ke depan kita akan masuk ke special reading pakai telur guys. Seperti biasanya ya. Oke. Special reading ya, satu readingan untuk ke-12 zodiak sign sekaligus. Jadi aku akan bicara dengan lebih banyak orang sekaligus dalam satu readingan ini. Peluang untuk kamu merasa resonate dengan cerita ini tentu akan semakin kecil guys. Itu hukum alam. Jadi jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Oke. Ini romance reading. Oke, I choose to pick up a romance reading dalam pick a deck kali ini, yang temanya adalah buah untuk kesabaranmu. Oke, sekali lagi guys, aku ulangi. Tema untuk special reading pick a deck di bulan Januari 2024 kali ini adalah buah untuk kesabaranmu. Oke. Kamu orang yang sabar katanya guys ya. Dan kemudian gak banyak neko-neko. Mungkin bisa jadi sabar menghadapi situasi tertentu, atau sabar menghadapi orang tertentu, sabar dalam menghadapi kepahitan hidup, cie. Tentunya dalam hal romance ya. Karena ini romance reading. Kita akan lihat cerita kesabaranmu dulu di 6 kartu pertama yang akan aku buka di video ini. Dan kemudian nanti di ujung video aku akan meminta kerja sama kamu guys, untuk yang mau tentunya ya, untuk memilih salah satu dari deck ini, karena ini adalah special reading pick a deck, supaya kamu bisa tahu guys, kira-kira buah untuk kesabaranmu itu bentuknya akan seperti apa ya. Ini deck batik-batik dan ini deck hijau. Nanti di ujung di ujung readingan, bukan sekarang. Tapi yang jelas kalian sudah tahu dulu decknya akan yang mana yang aku pakai untuk dipilih. Kalau kamu ngerasa belum siap untuk memilih deck, nggak masalah. Silakan dinikmati saja readingan ini, video ini, dan tidak memutuskan untuk memilih. Tapi yang jelas untuk kalian yang merasa siap untuk memilih, pengen cari tahu kira-kira buah kesabaran kamu itu akan seperti apa yang dikasih oleh universe ya guys. Karena ini buah guys. Buah yang akan dikasih oleh universe, dan intuisimu yang akan mengarahkan kamu untuk memilih deck. Kamu yang pilih, aku akan terjemahkan kartu yang keluar seperti biasa, oke? Kalau siap untuk memilih, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku guys. Nanti aku akan bantu cari solusinya untuk kamu. Oke, sekali lagi untuk kartu klarifikasi ini baru beres, karena tadi dipakai untuk personal reading deh kalau nggak salah. Oke, ready. Kita mulai ya dari Oracle dulu. Aku hanya akan ambil satu kartu dari sini sebagai pilot untuk readingan pick a deck di bulan Januari ini. Halo. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, untuk mereka yang sabar dalam menghadapi hidup ini berkaitan dengan romance. Buah untuk kesabarannya. Oh, satu guys sudah datang. Imagination. Oh, kenapa ada imagination? Oke, banyak bayangan berarti ya. Di masa sabar ini kamu itu sempat membayangkan atau berimajinasi tentang kira-kira kebahagiaan seperti apa yang akan kamu dapatkan. Look at this one guys. Ini seperti Queen of Wands aku lihat di sini, dan dia sendiri ya. Sendiri nggak sih guys? Coba aku perhatikan baik-baik. Iya, ini Mr. Postman atau kayak security, ini menjaga pintu. Ini kayak ada pintu gerbang di sini. Ini bapak security ya. Nggak kelihatan ya. Oke. Dan kemudian ini nyonya rumah. Tapi dia terlihat sendiri guys. Oke, full of grace. Terlihat sangat mewah sekali dandanannya. Dia juga cantik banget. Oke. Tapi terlihat sendiri ya. Bunga-bunga bermekaran.
Ini biasanya simbol Empress sih. Biasanya kalau ada perempuan sendiri dan kemudian terlihat glamor, lalu ada simbol tumbuh di sekeliling dia, entah itu bunga yang tumbuh, buah yang tumbuh, atau ada banyak hewan peliharaan yang terkesan sangat bahagia di situ, itu simbol dari Empress ya. Imajinasimu ini lebih ke arah independen, aku lihat tidak tergantung kepada siapapun, sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Kamu berimajinasi seperti itu katanya di sepanjang Januari ini guys. Dari beberapa waktu sebelumnya mungkin, tapi di Januari ini akan semakin memuncak ya. Mari kita lihat energi kamu. Oh, zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus and Mars. Special reading, pick a deck. Buah untuk kesabaranmu di bulan Januari 2024. Halo kamu yang sabar. The World. Oke, ketika The World datang berarti akan ada yang berakhir ya guys. Kalau ceritanya sabar berarti itu nggak enak ya nggak sih? Kalau lagi dalam masa indah-indah, menyenangkan, semuanya berjalan sesuai dengan time frame yang kamu inginkan, kamu nggak akan perlu bersabar ya nggak sih? Nggak akan ada cerita bersabar. Orang yang bersabar itu pasti karena ada situasi yang tidak mengenakan. Dan ketika The World datang guys, ini adalah perubahan situasi. Yang lama berakhir, yang baru segera dimulai. Maka yang gak enak itu akan segera berakhir, dan yang baru akan segera dimulai untukmu. Look at this two picture. Kurang lebih sama gak sih guys? Rambutnya itu guys, itu apa namanya rambutnya itu ya? Burgundy, oh bukan. Burgundy mah marun ya. Entah apalah, kalian lah yang tahu ya. Kalau kalian itu suka warna-warna rambut, kalian yang tahu ini warna apa, tapi identik sekali ya. Ini akan segera terjadi katanya di dalam hidupmu. Oke, mari kita lihat your energy right now. Halo. Ini dia guys, the tower. Kemudian di cross dengan the eight of sword ya. Berarti kesabaran kamu berkaitan dengan stuck ya, tidak bergerak atau merasa terpenjara, tidak mampu berbuat apa-apa. The Tower ini akan datang to rescue you, kurang lebih begitu guys, kurang lebih begitu. The Five of Pentacles ini masalah keuangan bisa jadi atau pikiran negatif. Kemudian the Six of Cups lebih ke arah peristiwa lama yang menyenangkan, pengen kamu ulang kembali. Lalu ada kartu the Five of Swords, ini kayak keras kepala guys, the Guild. The Queen of Cups, mother figure, berarti energi feminim yang terbaca ya untuk readingan kali ini. Apapun jenis kelaminnya ya guys, bisa jadi laki-laki itu punya energi feminim. Bisa jadi ayah rumah tangga itu tapi dia terlihat sebagai the Queen of Cups di readingan Tarot, karena Tarot tidak mengenal jenis kelamin. The Seven of Pentacles, sabar. Waiting for harvesting time, sedang menunggu waktu panen tiba, dan panen kamu lebih ke arah independen, dan kemudian kamu sedang berimajinasi. Orang hanya akan berimajinasi ketika belum terrealisasi. Kalau sudah terrealisasi tidak perlu berimajinasi. Oke, sabar ya guys, karena the Seven of Pentacles ini kayak orang yang sedang cocok tanam gitu. Yang ditanam itu usia panennya 100 hari. Dari nol, dari hari pertama tanam sampai 100 hari. Hari ke-70 deh kalau Seven of Pentacles ya. Tinggal nunggu 30 hari lagi, maka tanaman itu siap untuk dipanen. Kenapa gua ini biasanya karena kamu berat sekali guys. Dan aku pun mulai merasa berat dalam membuat readingan ini. Yuk kita klarifikasi sebelum nanti kamu memilih ya. Halo, let me clarify the Seven of Pentacles. Sabar menunggu. Page of Pentacles, ini kayak bocah guys, aku lihat kayak ada anak di sini. Atau kalaupun tidak ada anak, maka Page of Pentacles ini adalah learning ya. The Three of Cups ini tentang happiness. The Three of Cups ini tidak ada kaitannya dengan romance ya. Jadi ketika muncul energi The Three of Cups itu orangnya suka senang-senang sendirian, tapi nggak pengen cari pacar lah, nggak pengen ada tetek bengek tentang percintaan lah di dalam hidupnya. Enak dengan yang namanya romance-romancean begitu atau relationship ya. The Two of Wands ya, menjauh dari yang namanya dilematika romance. Queen of Pentacles, because she is holding on something tapi dia tidak suka. Berarti ini mungkin ada pernikahan tapi nggak suka dengan pernikahannya, atau punya pacar tapi nggak suka dengan pacarnya. In relationship tapi tidak suka dengan relationship tersebut. Ya, that's why the Three of Cups muncul di sini. It's over, tapi kamu terlihat stuck guys, nggak bisa melepaskan dirimu saat ini.
Itu yang membuat kamu harus bersabar katanya. Ya, mari kita lihat dulu kenapa kamu stuck. Karena The Eight of Swords itu minor arcana guys. Sebenarnya yang bikin kamu stuck dirimu sendiri. Ketika The Tower datang, berarti kamu di ya situasi yang salah ya. Karena The Tower hanya datang untuk memperbaiki keadaanmu, mengembalikan kamu ke jalan yang tepat, ke jalan yang benar. Kalau kamu ada di jalan yang benar, kamu gak akan dapat The Tower. The Tower ini datang untuk mengkat semua yang membuat kamu stuck atau yang membuat kamu merasa tidak berdaya saat ini. The Tower ini datang di bulan Januari. Oke. As of Wands kayak new beginning in your life. Kemudian Emperor dan The Ten of Wands, The Chariot. Ya ini it's like moving on guys, keluar dari rumah, meninggalkan sebuah kota, meninggalkan sebuah tempat, atau energetically pull back yourself from particular situation. As of Wands, Ten of Wands, Emperor. Tapi kamu kayak takut guys, apakah aku bisa melakukan ini sendirian? Imajinasi kamu adalah tentang kesendirian atau independensi, tapi kamu takut tidak bisa melakukannya. Aku lihat di sini masalah utama adalah keuangan. Oke, jadi kayak ntar gue kalau sendirian bisa nggak sih support diri gue sendiri? Karena selama ini berarti kamu disupport oleh orang yang sedang kamu fokuskan saat ini ya, dinafkahi istilahnya. I don't see marriage here guys. So far, aku tidak melihat kartu komitmen, The Four of Wands, tidak melihat kartu pernikahan konvensional, The Hierophant. Nggak tahu ini hubungan apa, tapi yang jelas kamu melekat ke dia karena menurutmu kamu membutuhkan dia. Padahal sebenarnya The Tower ini datang untuk bilang ke kamu, you don't need anybody to fulfill your dreams. Untuk mewujudkan imajinasimu ini, kamu tidak membutuhkan siapapun. You just need yourself. Kurang lebih begitu guys, oke? Mari kita teruskan ke fokus. Oke, belum. Fokus please. Ya, The Sun. Magician. Oke. Ya, masalah utama bagi kamu adalah tentang finansial aku lihat di sini guys, atau kemandirian secara finansial ya. Five of Pentacles datang bersama The King of Wands, The Magician dan The Sun. Menurutmu itu adalah sumber kebahagiaanmu. Once kamu bisa tidak bergantung ke dia, maka kamu akan bisa mewujudkan mimpi-mimpimu. Tapi saat ini masih belum bisa. Kenapa? Karena kamu masih bergantung ke dia. The Eight of Swords datang miring. Itulah challenge kamu di sepanjang Januari ini. But don't worry, you don't need to do anything. I think guys. Kenapa? Karena The Tower itu major arcana yang datang di Center of the Reading. Kamu akan dilepaskan dari ketergantunganmu ini. Dan sudah berkali-kali dilakukan. Berarti ada divine intervention yang terjadi dari beberapa waktu sebelumnya di 6 bulan terakhir. Tapi kamu bertahan. The Seven of Wands. Kenapa? Karena insecure. Takut ntar mamam apa. Kalau aku lepas dari dia makan apa aku? Kalau lepas dari dia berarti aku harus kerja lagi. Gimana umurku udah 40 tahun? Emang ada perusahaan yang mempekerjakan aku lagi di masa-masa off tidak bekerja selama 12 tahun? Really? Ya. Mau bisnis apa? Modal nggak ada. Uang aku dibatasin kok, uangnya nggak boleh banyak-banyak, secukupnya aja yang diperlukan saja. Aku tabungan juga nggak punya, mungkin begitu guys. The Five of Pentacles ini masalah keuangan kronis. Bahkan aku kalau mau disuruh bisnis pun bingung bisnis apa. Empress, businesswoman atau businessman ya. Dan ini lebih ke arah fighter. Lalu siapapun yang dapat crown empress guys, ketika dia berjuang, perjuangannya selalu berhasil karena itu major arcana. Begitulah menurut tarot ya. The Six of Cups. Kamu kayak teringat masa kecilmu guys, oke? Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Tapi kayaknya lebih ke arah ayahmu. Oke, you remember someone, your father maybe, atau figur panutan kamu ya. Dan I don't think this is the person you are connected right now, bukan orang yang sedang kamu fokuskan, but somebody else. Kayak ada orang yang memikirkan tentang masa kecilnya, kebahagiaan di masa kecil. Kok hidupku jadi begini ya? Dulunya perasaan apa-apanya itu enak, bebas gitu ya. Aku itu independen, atau ada orang yang melindungi, menjaga aku. The Six of Cups datang 2 kali. Yang aku butuhkan tersedia. Kenapa sekarang ini aku lemah banget ya? Kenapa aku nggak bisa bahkan untuk memastikan aku akan survive, bertahan sendirian. Manusia kan pada akhirnya harus bisa bertahan sendirian, no matter what ya guys. Karena orang-orang di sekitar kita itu datang dan pergi. Termasuk saat ini orang yang sangat bisa kamu andalkan, let's say istrimu, suamimu. One day,
They will leave you guys one day. Mereka akan pergi meninggalkanmu dan hanya yang kuat yang bisa survive, bertahan. Dan terlihat fokus kamu itu memang attach banget, suka bergantung banget ya. Bahkan kalau kamu pengen keluar dari keadaanmu saat ini, ketika kamu bergantung dengan seseorang yang sedang kamu fokuskan, maunya kembali lagi ke masa kecilmu. Artinya kamu nggak perlu mikirin tentang susahnya hidup, nggak perlu mikirin tentang susahnya cari duit, nggak perlu sibuk dengan masalah-masalah yang akan muncul ke depannya. Ada yang melindungi, yang menjagamu. Tapi aku lihat ini lebih ke arah parents, orang tua. But guys, fokus target it doesn't real. Kemungkinan besar yang sedang kamu rindukan perlindungannya ini sudah tidak ada di dekatmu. Mungkin kalau papamu berarti sudah tidak ada, mohon maaf ya. Atau kalaupun masih ada di dunia ini tapi sudah tidak bisa melindungi kamu seperti kamu masih kecil dulu. Come on, wake up guys. You are grown up now. Kamu sudah dewasa. This is life, survive. Kita di sini hidup bukan untuk cari tempat bergantung, tapi untuk bisa bertahan sendiri. Kalau one day datang orang yang bekerja sama dengan kita, itu akan lebih menyenangkan. Karena kita tidak akan demanding atau asking for attention, for money. The Five of Swords ini yang aku lihat tadi sudah berkali-kali ditawarkan ke kamu mengenai cara keluar dari The Eight of Swords ini, tapi kamu bertahan. No, aku nggak bisa. Bisa, kamu akan bisa untuk support dirimu sendiri. Nggak bisa. Alasannya tadi aku udah umur sekian, nggak ada orang yang akan mempekerjakan aku lagi. Loh, kata siapa? Selalu ada rezeki untuk mereka yang mau, ya. Selalu ada rezeki. Queen of Pentacles, ya. Kamu memang mendapatkan sesuatu guys saat ini, tapi beberapa di antara kalian mungkin harus support keluarga guys. Aku lihat di sini jadi bertahan dalam hubungan ini demi bisa ngirim uang ke orang tua atau mungkin support adik-adik kalau sekolah, atau mungkin orang tua lagi sakit begitu, jadi atau jompo ya guys. Jadi memang harus butuh biaya dan kamu bertahan dalam keadaan yang tidak mengenakan saat ini. Oke. I don't see you with somebody right now. Kamu terlihat sendiri, tapi bergantung. Ngerti nggak ya maksudnya? Aku nggak ngeliat kamu dalam satu rumah karena for fun tidak ada guys. Hierophant juga tidak ada. Sudah semua kartu terbuka. Tinggal ini dan ini tidak akan bisa mensupport lagi ya keadaan bahwa kamu saat ini tinggal bersama seseorang. No, but somebody control you from afar. The Two of Wands. Contoh begini guys, kamu itu seorang istri dan suami kamu itu kerja di luar kota atau di luar negeri ya. Jadi kemudian suami kamu ini akan kirimkan uang, tapi dia akan mengendalikan kamu semua. Saat pengeluaran ditanyakan semua, tapi itu bikin kamu secure karena pasti akan ada yang mengirimkan setiap bulan. Ya, dan kemudian kamu nggak suka tentunya dalam keadaan seperti ini. Ya, bisa jadi mungkin yang di sana itu curang mulu, atau yang di sana itu nggak pedulian sama kamu, atau bisa menilai kamu dengan uang. Misalnya yang dikirim itu 20 juta satu bulan, kamu itu harganya 20 juta menurut dia. Kamu nggak bisa ngomong, kamu nggak bisa menyampaikan pendapatmu, apa-apa selalu di cut off sama dia begitu, dan kamu dalam keadaan nggak mampu untuk melawan. Eight of Swords ini kan dilemahkan, dilumpuhkan guys. Tapi karena kamu biarkan ya, begitulah prinsipnya minor arcana, itu tidak akan pernah bisa terjadi padamu kalau tidak kamu biarkan guys. Oke, bagaimana caranya supaya dia itu tidak bisa berbuat seperti itu lagi ke kamu? Tentu saja kamu berhenti bergantung dari dia, tapi selalu kamu mentok, nggak tahu gimana caranya. Dalam hal finansial berarti misalnya kamu nggak tahu gimana cara cari uang ke depannya untuk dirimu, yang akan kamu kirim mungkin ke keluargamu, yang akan kamu kirim ke I don't know, siapapun itu. The Five of Cups, ya. Near future, thank you. Ini diam ya, guys. Ace of Cups, take your power back. The Two of Cups, ini kayak reciprocally. Jadi kayak ada yang mengarahkan kamu, you need to do this. Dan kemudian kamu harus do that supaya yang kamu dapatkan bisa kamu terima, atau yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Dan King of Pentacles datang di sini, kemungkinan besar kamu sudah memikirkan seorang Taurus, Virgo, atau Capricorn, dan kamu yang paling banyak adalah Cancer, Scorpio, Pisces. Iya, Cancer, Scorpio, Pisces, everybody's here guys. Tapi yang paling kuat itu Cancer, Scorpio, Pisces yang berurusan dengan Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Dan kemudian ada kartu The Page of Cups datang di sini. Ini tentang keraguan-raguan ke depannya, apakah akan ada jalan keluar dari situasi stuck yang sedang kamu hadapi saat ini. The Tower datang,
Keadaan tidak akan begini selama-lamanya. The World tadi muncul di bottom of the deck. Sebelum aku buka kartu besar ini guys, end of a cycle. Berarti situasi tergantung ini akan selesai. Kurang dari 6 bulan. Dan itu akan dalam bentuk The Tower. Masalah besar. Apapun yang kalian pilih nanti dari deck yang hijau dan batik-batik ini guys, semuanya akan dimulai dari masalah besar. Karena akar permasalahannya adalah degil dan keras kepala. Kemudian akan ada gonjang-ganjing dari dari kartu The Tower ini yang akan memaksa kamu, melemparkan kamu keluar dari Eight of Swords atau ketergantungan atau attachment. Oke. Dan ketika kamu melewati masa The Tower itu, tentu akan ada hadiah. Because every challenge yang berhasil kita lalui, kita akan dapat reward atau hadiah. Hadiahnya itu dalam bentuk buah. Kamu mau tahu hadiahnya apa yang mau dikasih universe sama kamu nanti ketika kamu tabah dalam menghadapi The Tower yang mau terjadi di Januari ini? Intuisimu sudah kasih tahu kamu guys. Ini dia kata kuncinya. Apa yang kamu pikirkan, yang kamu mimpikan bisa terwujud. Gimana ceritanya? Silahkan guys, untuk kalian yang siap untuk memilih, aku akan hitung mundur 7 saja. Dan kemudian nanti aku akan kasih tahu yang mana deck 1, yang mana deck 2 ya. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tedot. Listen to your intuition ya. Kamu akan melihat kartu ini atau tumpukan deck ini berbeda guys. Akan ada yang berbeda, yang menarik perhatianmu. Oke. Untuk kalian yang memilih yang warna hijau, ini adalah deck pertama katanya. Dan untuk kalian yang memilih batik-batik, ini adalah deck kedua. Masing-masing deck ini akan menggambarkan buah atas kesabaranmu. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Di special reading pick a deck untuk bulan Januari 2024 kali ini yang judulnya adalah buah untuk kesabaranmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.